I'm gonna fuck you up. Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan alur film Nobody. Film ini mengisahkan seorang kepala rumah tangga dengan rutinitas kehidupan layaknya seorang ayah pada umumnya, sehingga keadaan keluarganya menjadi tentram. Namun keadaan tersebut menjadi berubah ketika ada dua sepasang kekasih merampok rumahnya, yang ujung-ujungnya berurusan dengan gangster Rusia berbahaya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Let's go, kita masuk ke alur ceritanya guys. Sedikit informasi, film ini rilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor seperti Bob Odenkirk, Corey Nielsen, Christopher Lloyd, dan aktor papan atas lainnya. Film ini disutradarai oleh Ilya Naishuller. Di pembukaan film, diawali dengan memperlihatkan seorang bapak tua dalam keadaan diborgol, yang ternyata dia sedang diinterogasi oleh dua detektif. Detektif ini hanya menanyakan, "Siapa Anda sebenarnya?" Lantas dia menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Me, I'm nobody. Adegan film flashback ke hari sebelumnya, di mana kita akan diperlihatkan pada bapak-bapak yang setiap hari melakukan aktivitasnya seperti bapak-bapak pada umumnya. Bapak-bapak ini bernama Hansel. Bapak-bapak ini ternyata memiliki keluarga guys. Mereka menjalani kehidupan yang tentram dan damai. Namun ketika di malam hari, mereka kedatangan dua orang asing. Ternyata dua orang asing tersebut akan merampok rumah mereka. Tanpa alasan, di sini Hansel membiarkan mereka mengambil uangnya. Tiba-tiba ada laki-laki, Hansel langsung menghajar salah satu perampok itu. Namun lagi-lagi Hans menyuruh anaknya untuk melepaskan dan membiarkan mereka pergi. Let him go, son. Alhasil, anak laki-lakinya dibuat kecewa atas tindakan Hans. Ditambah lagi sikap polisi yang menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah seperti Hans. Pagi harinya, akibat kejadian semalam itu, istri dan anaknya terlihat kecewa. Bahkan itu menjadi bukti bahwa sosok ayah sekaligus pelindung bagi keluarga mendapatkan keraguan, kecuali anak kecilnya ini guys. Tidak sampai di situ, ternyata salah satu tetangganya juga mengetahui kejadian semalam dan merasa kalau Hans sebagai pria sejati tidak punya nyali guys. Tidak cuma keluarga dan tetangganya, Hans juga mendapatkan perlakuan yang sama, di mana teman-teman kantornya sekaligus adik dari istri Hans menyayangkan sikap Hans atas perampokan itu. Tiba-tiba dia menodongkan pistol kepada Hans, tapi itu hanyalah hadiah darinya, agar Hans bisa melindungi keluarganya guys. It ain't a matter of want, Hutch. It's the principle of need. So, keep my sister safe. Ini adalah pemilik perusahaan tempat Hans bekerja, di mana dia ingin menawarkan kantornya kepada Hans dikarenakan dia sudah akan pensiun dari pekerjaannya. Namun jumlah uang yang dimiliki Hans tidaklah cukup. Kemudian kita akan diperlihatkan Hans sedang mengobrol dengan seseorang di radio, di mana orang tersebut merupakan teman lamanya. Bahkan di sini kita baru tahu alasan Hans kenapa dia membiarkan penjahat semalam itu pergi. Karena fakta yang sebenarnya adalah pistol yang mereka pakai tidak menggunakan peluru sama sekali. Di mana hal itu membuat kita penasaran siapa sosok Hans ini sebenarnya. Seriously? Seriously. Now I know why you didn't do what you didn't do. Adegan berpindah di mana Hans berkunjung ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya. Di sini ayahnya merasa kalau Hans sedang tidak baik-baik saja. Mereka bercerita mengenai kehidupan mereka di masa lalu guys. Do you remember who we used to be, Hachi? I do. Sesampainya di rumah, tiba-tiba anak perempuannya mengeluh tentang kalung kucingnya yang hilang. Dan ternyata itu membuat Hans sedikit emosi, karena mungkin saja terbawa kedua pencuri itu.
Tanpa basa-basi, Hans pun langsung kembali lagi ke tempat ayahnya dan langsung mengambil pistol lama miliknya. Then you best go do it. Hans pun langsung mencari para pencuri itu dengan bermodalkan sebuah tato sebagai petunjuknya. Namun di berbagai tempat pembuatan tato yang dikunjunginya tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya tiba di salah satu toko. Di sini Hans ketahuan kalau rencananya sudah tidak berlaku lagi. Tiba-tiba bapak tua ini tidak sengaja melihat tato Hans. Entah kenapa seketika itu kakek itu merasa ketakutan dan langsung meninggalkan tempat duduknya. Alhasil orang yang ada di sana ikut takut dibuatnya guys. Thank you for your service. You too, old timer. Tanpa ragu dan penuh keberanian, Hans pun pergi ke kediaman si pencuri. Tiba-tiba dari belakang Hans pun langsung menyerang si pencuri dan menanyakan kalung kucing miliknya. Sekaligus meminta agar jam tangannya dikembalikan. Tak lama kemudian terdengar tangisan bayi dari arah kamar. Di situ Hans merasa kasihan lalu dia segera pergi. Karena kesal, Hans pun melampiaskan kekesalannya dengan memukul tembok guys. Di perjalanan, lagi-lagi dia mendapatkan masalah karena bus yang ditumpanginya seketika itu terhenti. Ternyata itu ulah para pemuda kampret ini guys. Dengan kampretnya, pemuda ini bertingkah tidak sopan di mana semua orang di sana diganggunya guys. Dengan santainya, Hans pun mulai bertindak ketika mereka mengganggu salah satu perempuan. Hans langsung mengambil kunci bus dari supir dan mengunci supir tersebut dari luar. Ternyata Hans di sini berusaha melindungi ABG tersebut. Kemudian Hans menantang satu-satu para bocah kampret ini guys. Pertengkaran pun tak terelakkan. I'm gonna fuck you up. Hans yang memiliki keperawakan biasa-biasa, di mana Hans menghajar semua pemuda itu dengan sangat-sangat brutal guys. Meskipun sempat terlempar keluar, Hans masih mampu berdiri dan melanjutkan aksinya. Akhirnya di sini kita baru sadar kalau Hans bukan orang sembarangan guys. Setibanya di rumah, di sini Hans ketika ditanya istrinya kenapa begitu banyaknya luka. Dengan santainya Hans cuma mengatakan kalau penyakit namanya kambuh dan istrinya pun lanjut membersihkannya. Adegan pun pindah ke sebuah bar di mana seorang pria terlihat memasuki bar tersebut dan ternyata pria ini adalah pemilik bar itu sendiri. Bahkan dia juga ketua dari mafia Rusia. Entah kenapa setelah dia selesai bersenang-senang dengan para tamunya, tiba-tiba dia menghajar salah satu pria besar tersebut guys. Ternyata kejadian tersebut disebabkan ketika para pemegang saham Opsak tidak meyakini jasanya guys dan menganggap dirinya tak punya wibawa. Pria ini bernama Julian. Tak berselang lama, dia menerima kabar kalau adiknya telah masuk rumah sakit. Dan Julian pun langsung segera pergi ke rumah sakit itu. Sesampainya di rumah sakit, Julian pun menanyakan kepada anak buahnya apa yang menyebabkan adiknya sampai seperti ini. Ternyata adik Julian tersebut adalah salah satu korban aksi Hans malam itu guys. Julian pun menanyakan bagaimana dia mendapatkan alamat Hans ini. Kemudian ada salah satu anak buahnya memberikan kartu bus milik Hans yang ternyata sempat terjatuh malam itu. Singkat cerita, ketika Hans sedang sarapan dan tak lama kemudian Hans mendapatkan telepon dari temannya. Dia memberitahu bahwa yang dia hajar tadi malam merupakan adik mafia Rusia yang sangat berbahaya. Siapa lagi kalau bukan Julian? Who's the brother of Yulian Kuznetsov? And you don't want to fuck with him, Hutch. I'm serious. Ask the... Hans pun langsung pergi ke sebuah tukang cukur. Di sana dia bertemu dengan seseorang, entah siapa itu. Ternyata dia memberikan informasi mengenai si Julian. Ketika melihat isi dokumen mengenai si Julian,
Di sini Hans sama sekali tidak merasa menyesali atas perbuatannya guys. Kembali ke Julian. Julian sendiri menyuruh hacker untuk melacak alamat lewat kartu bus milik Hans sekaligus mencari tahu siapa Hans sebenarnya. Dan akhirnya terkuaklah fakta bahwa Hans dulu merupakan agen rahasia yang sangat berbahaya, di mana kita melihat bukti kebrutalan Hans di masa lalu. Sampai-sampai wanita suruhan Julian tadi mengundurkan diri dan tidak mau ikut campur dengan urusannya tersebut. I'm out, no need to pay. Good luck. Твою мать. Tak diduga, pada saat Hans sedang makan malam bersama keluarga, Julian datang ke rumahnya dengan membawa pasukan. Lantas dengan cepat Hans menyuruh istri dan anaknya pergi ke ruang basement. Di sini mereka dibuat bingung apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi bahwa selama ini mereka tidak mengetahui kalau ruang basement tersebut memiliki teknologi yang canggih guys. Sebelum menghadapi para pasukan si Julian, Hans di sini meminta agar mereka tetap tenang dan jangan pernah panggil 911. Don't call 911. Seperti di film John Wick, Hans membantai seluruh pasukan Julian dan itu sama sekali tidak ada perlawanan guys. Namun ia tertangkap ketika salah satu pasukan menyitrumnya dari belakang. Meskipun sempat tertangkap, Hans pun tetap lolos dengan mudah ketika di perjalanan bahkan mobil yang membawanya terguling dan membuat pasukan itu tewas mengenaskan. Hans pun kembali ke rumah dan membersihkan diri. Kemudian dia kembali membawa istrinya keluar dari basement. Betapa kagetnya mereka setelah melihat rumahnya sudah berlumuran darah. Di sini istri Hans masih dibuat bingung tentang apa yang sedang terjadi. Demi keamanan, Hans pun menyuruhnya meninggalkan rumah dan tinggal di tempat aman untuk sementara waktu hingga keadaan kembali kondusif. I'll take the kids somewhere safe. Ketika selesai mengamankan istri dan anaknya, Hans pun mengeluarkan tabungannya yang disimpannya selama ini. Kemudian di tengah-tengah anak buahnya Julian, ia mengisahkan tentang kehidupannya dulu. Di sini dia bercerita bahwa dia dulu mempunyai incaran bernama Alan. Karena kasihan dia akhirnya membebaskan dan menyuruhnya pergi. Bertahun-tahun kemudian dia melihat Alan sudah menjalin hubungan keluarga. Karena dia tidak membunuh si Alan tersebut, dia pun mengundurkan diri dari CIA. Di tengah-tengah perbincangannya, dia menemukan gelang kunci-kunci semi. Setelah itu, dia pun kemudian membakar rumah dan semua bukti-bukti yang ada, dan segera pergi dari sana menggunakan mobil tetangganya ini. Hans pergi dengan membawa semua emas penyimpanannya selama ini, sedangkan di tempat ayahnya kembali didatangkan oleh dua orang tak dikenal. Ternyata mereka adalah pembunuh bayaran dari Julian. Meskipun sudah tua, dengan barbarnya si ayah menembak dua penjahat itu hingga tewas tanpa diketahui oleh penjaga panti tersebut. Kembali ke Hans yang sekarang berada di kantor. Di sini dia bertemu dengan Eddie dan memberikan uang untuk membayar perusahaannya tersebut. Setelah selesai memberikan si Eddie emas, kemudian dia membakar koleksi Julian, tak terkecuali semua uang tabungan milik Julian yang dia simpan selama ini. The unbeatable foe to reach. Kemudian dengan gentlenya si Hans lalu datang ke klub milik Julian. Di sini terjadi negosiasi di mana Hans mengatakan dia dapat memilih mengajarnya atau dia dapat mengambil apa yang tersisa darinya. Akhirnya Julian pun marah kemudian memanggil seluruh pasukannya lalu mengejar Hans ke arah pabrik, di mana di sana sudah ada ayah dan saudara Hans ikut membantunya melenyapkan seluruh pasukan Julian, tentunya dengan persiapan berbagai senjata dan perangkap yang mematikan guys.
Mereka membunuh semua pasukan Julian yang ada kecuali tersisa Julian sendiri, di mana dia berhasil menembak bahu Harry. Mereka terdesak karena senjata mereka kehabisan peluru. Dengan nekat, Hans pun memasang ranjau di perisai anti pelurunya. Kemudian mendatangi Julian sedekat mungkin, lalu meledakkannya tepat di depan Julian sehingga membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah selesai, Hans kemudian ditangkap atas peristiwa tersebut. Di sini dia diinterogasi, namun menariknya adalah pada saat kedua wawancara tersebut menerima telepon dari seseorang entah siapa. Kemudian dia menyuruh mereka agar melepaskan Hans. Dan itu sangat menakutkan guys. Lantas pewawancara itu menanyakan siapa Anda sebenarnya. Hans menjawabnya, aku bukan siapa-siapa. Me, I'm nobody. Di akhir film, Hans terlihat sedang membeli rumah bersama istrinya. Tak lama kemudian, ia menerima panggilan dari seseorang. Orang itu mengatakan bahwa jasanya masih dibutuhkan. Dan film pun berakhir, guys. Thanks.